Mampukah antum 1000 rakaat sholat sunnah yang antum hanya sesaat aja duduk di majelis seperti ini? Ditambah lagi mengunjungi orang sakit, 1000 orang sakit. Mampukah antum menyelesaikannya dalam 1 tahun? 1000 orang sakit antum kunjungi, tak akan bakal mampu. Dan ditambah lagi menziarahi orang meninggal, takziah 1000 mayit, sedangkan antum hanya sesaat aja duduk majelis seperti ini. Maka orang-orang yang telah wafat, andaikan mereka diizinkan oleh Allah untuk sesaat aja hidup, maka dia akan berlari-lari mendatangi majelis-majelis seperti ini. Maka kita yang masih dikasih karunia umur, yang saat ini kita masih bernafas, jangan sampai ada terlintas di hati kita untuk libur dulu dari majelis. Nanti dulu aja, nanti libur aja dulu, nanti tahun depan baru nyambung lagi. Rugi, karena satu-satunya tali yang menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad adalah majelis-majelis seperti ini. Ibu beruntung, Bu, punya anak yang ibu titipkan di pondok-pondok pesantren. Ibu udah beruntung, suami ibu yang bekerja meleleh keringat, dinafkahkan, dibayarkan ke pondok. Ibu beruntung, tapi ibu tidak bisa lagi duduk belajar. Ibu rela berpisah dengan anak-anak ibu dengan penuh linangan air mata. Saat datang rindunya, setelah kita berpisah sama anak kita, rindu rasanya berpisah dengan anak. Begitu juga kalau orang yang sudah melupakan, maka dia akan dilupakan. Dan mudah-mudahan segala zikir-zikir kita betul-betul diangkat oleh Allah Subhanahu. Dan saat ini hujan rahmat semua memadai kita. Tergantung kepada kita, apakah rahmat itu kita bisa bawa pulang atau stop sampai di sini. Ya Bu, mudah-mudahan manfaat, dan saya minta maaf doakan saya supaya saya perjalanan ke Pasuruan lancar, sehat walafiat di jalan, dan tidak apa-apa. Dan mudah-mudahan manfaat yang saya omongkan tadi itu bukan hanya saat ini. Ibu ingat sampai kita ketemu lagi. Mudah-mudahan yang sehat Allah sehatkan, Allah kasih lutuf wal afiyah. Yang sakit Allah angkat sakitnya.
sakit di dunia dapatkan pahala, tapi kalau sakit di akhirat tak dapat pahala, cuma dapat penyesalan. Akhir kalam, mudah-mudahan manfaat untuk diri saya sendiri dan untuk semua para hadirat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau bahas apa bingung, sudah diborong semua. Alhamdulillah, dikatakan Nabi Muhammad Sya'ban syahri. Sya'ban ini bulanku. Di Sya'ban ini banyak kejadian yang terjadi. Pertama, ayat dari tentang perintah salawat kepada Nabi diturunkan di Sya'ban. Dan terus ayat tentang pemindahan kiblat juga terjadi pada bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang sangat-sangat spesial. Kapan? Malam nisfu Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini penentuan nasib-nasib kita, dan di bulan Sya'ban ini banyak ampunan dan banyak juga hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Bulan Sya'ban, Nabi mengatakan sampai mengatakan mengaku bulan Sya'ban ini bulanku. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini memang diperintahkan, di situ turun ayat tentang perintah salawat, dan bulan Sya'ban ini sangat dianjurkan untuk banyak-banyak salawat sama Nabi Muhammad. Bu, kalau kemarin Rajab kan kita nikis semua, ngilangin, ngelunturin dosa yang ada pada kita dengan istighfar. Di bulan Sya'ban ini kita sekarang hatinya udah kosong, Bu, udah diampunkan. Tinggal di Sya'ban kita hiasi. Apa sih hiasan terindah di hati? Hiasan yang paling indah yang ada pada hati kita, kalau di dalam hati kita hiasi dengan cinta Nabi Muhammad. Kalau hati kita hiasi dengan cinta sama Nabi Muhammad, hati kita akan menjadi hati yang paling indah. Dan dikatakan bahwasannya kalau kita sudah menghiasi hati kita dengan Nabi Muhammad, maka Nabi akan mimpin kita. Mimpin apa? Untuk memperindah hati-hati kita. Supaya kenapa? Supaya Allah mau ngelihat terus hati kita, supaya Allah mau turunkan rahmat di dalam hati kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah dan Nabi Muhammad. Bu, kalau kita bilang merindu, orang cinta pasti rindu. Kita cinta sama Nabi Muhammad, cinta ustazah. Tidak, di majelis tidak ada Nabi Muhammad, makan aja kadang berdiri gak ingat Nabi Muhammad. Orang cinta pasti mereka gak bisa tenang. Orang cinta akan selalu merindu. Orang cinta walau dalam keadaan enak, yang kebayang di mata mereka cuma kekasih mereka Rasulullah. Bu, kalau udah cinta, orang cinta sama Nabi Muhammad, mau tidur itu kerinduan akan datang. Kadang mau tidur, air matanya basah membasahi bantal mereka. Karena kenapa? Pingin ketemu. Karena obat rindu cuma satu, pertemuan. Orang cinta kalau sudah ketemu takut berpisah. Karena kenapa? Bagi orang cinta hidup ini indah karena ada kekasihnya. Tanpa kekasihnya semua gak bakal indah. Bu, kalau di dalam hati kita yang kita isi Rasulullah, itu indah. Kalau diisi Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, dibesarin cinta terus. Masa ular Bu, yang ketika Rasulullah masuk ke dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar menutup semua lubang, kecuali satu lubang gak cukup penutupnya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menutup lubang itu dengan kakinya. Akhirnya apa yang terjadi? Kaki Sayyidina Abu Bakar digigit sama ular itu. Kenapa ular itu menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar? Geram, Bu. Bukan ular ini nggak tahu ini kakinya Sayyidina Abu Bakar, tapi geram. Geramnya kenapa? Udah nunggu Nabi Muhammad, pertemuan sama Nabi Muhammad, karena dia merindukan Nabi Muhammad. Saat dia bertemu ditutup. Saat dia waktu bertemu ditutup, marah ularnya. Udah saya nunggu lama, pas dengar Nabi Muhammad
cinta sama Nabi Muhammad, pingin sama Nabi Muhammad, Bu, pinginnya banyak Bu sama Nabi Muhammad. Ibu, saya ingatkan satu hal. Orang nisfu Sya'ban nggak tidur, cuma berharap diampunkan Allah. Allah nggak akan beri pandangan. Allah nggak bakal ampunkan kalau dendam benci masih bertempat di hati kita. Sebenarnya Allah mau kasih, tapi dendam itu menutup pandangan Allah. Dendam itu yang menutup ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Rasul tuh udah bilang, "Batan 'alaikum da'il umamil qablakum." Datang, kata Rasul, nanti datang di zaman, ada satu zaman kalian itu bakal tertimpa satu penyakit yang ditertimpa umat-umat yang terdahulu, yang penyakit ini bisa memangkas iman. Apa penyakitnya? Baghdha wal syahna. Dendam, benci, dan dendam. Ini udah di umat-umat terdahulu udah kata Nabi Muhammad, udah tertimpa. Nanti kalian juga bakal tertimpa penyakit ini. Sampai katanya Imam Ghazali, penyakit ini banyak tertimpa sama orang yang banyak ibadah. Dia ngerasa saya udah menghakimi orang, itu masuk neraka, itu masuk surga, kayak lah dia pemegang pintu surga dan neraka. Sibuk sama melihat orang lain, gak sadar di dalam hatinya ada nama selain Nabi Muhammad. Bu, kalau masih ada nama fulan atau fulana yang ibu geram sama dia, apalagi sampai gak teguran sama dia, maaf. Kalau ibu menghayal, ya Allah, panjangkan umur saya sampai Ramadan, malam nisfu Sya'ban ibu bangun, Ramadan ibu jaga amal ibu, maaf, semua amal ibu tidak bakal diterima sama Allah. Semua amalnya digantung sama Allah. Amalnya digantung. Sampai kapan? Sampai dendam dan benci itu hilang dalam hatinya. Kalau dendam dan benci itu tidak hilang dalam hatinya, maka amal itu digantung. Kalau disimpan dendam dan benci itu sampai mati, amalnya tertolak. Akhirnya mau masuk kubur dengan aku, Bu, nanti yang nemenin kita kubur bukan suami. Ibu punya suami bilang, saya nggak bisa hidup tanpa engkau. Bohong. Saya ingin saya hidup semati sama engkau, saya nggak bisa ditinggal. Bohong, Bu. Kalau ibu innalillah belum kering kuburan, ada perawan atau janda sebelah dilirik, Bu. Nggak ada suami yang mau nemankan ibu dalam kubur. Kalau ibu sekarang bilang, ya Allah, mudah-mudahan habis ini bakal nyusul, pasti dia bilang, enggak, kau dulu, aku belum punya bekal. Itu alasan tak punya bekal, tapi belum nggak mau tidur di dalam kubur. Siapa lagi, Bu? Kendaraan, saya nggak tahu kendaraan yang mahal, mobil yang termahal